Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nining Marlina Lubis, guru mata pelajaran prakarya. Yang kali ini akan memberikan mata pelajaran prakarya khususnya untuk siswa-siswi kelas 9. Halo anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, cuci tangan yang baik, makanan bergizi, tetap olahraga yang teratur. Baik anak-anak ibu sekalian, kali ini kita tetap belajar dari rumah ya. PDR, belajar yang seharusnya kita ada di sekolah, tapi kali ini kita harus belajar di rumah. Nah, anak-anak ibu tetap harus belajar dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Minggu lalu kita membahas tentang materi rekayasa, yaitu prinsip kelistrikan. Ya, dimana kita membahas bagaimana sistem kelistrikan yang ada ya di rumah kita masing-masing hingga kita mengenal berbagai macam jenis-jenis listrik. Nah, kali ini kita memasuki materi pada bab 3, yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu mengenal berbagai macam komoditas ikan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kita ketahui bersama bahwa komoditas ikan konsumsi itu mempunyai 3 macam jenis. Yang pertama adalah ikan air tawar, yang kedua adalah ikan air payau, yang ketiga adalah ikan air laut. Nah, dari ketiga komoditas ikan konsumsi ini, siswa-siswi harus mengenal berbagai macam jenis-jenis ikan yang ada di lingkungan sekitar kita. Mengapa? Supaya kita mampu mengenal berbagai macam jenis ikan hingga ikan-ikan apa saja yang bisa dibudidayakan. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas tentang materi yang pertama, yaitu komoditas ikan konsumsi ikan air tawar. Dalam ikan air tawar ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu kita bisa melihat adanya ikan mas. Ya. Kemudian ikan air tawar juga jenisnya banyak. Ada ikan nila. Nah, kemudian ada ikan lele. Ya. Jadi itu adalah berbagai macam jenis komoditas ikan konsumsi pada air tawar. Yang kedua, kita bahas materinya adalah ikan air payau. Nah, dari ikan air payau ini ada 2 jenis yang akan atau sering sangat dibudidayakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah ikan bandeng. Yang kedua adalah udang windu. Nah, anak-anak ibu sekalian sudah paham ya? Kalau pada komoditas ikan konsumsi ada 3 jenis. Nah, yang ketiga adalah ikan air laut. Dari ikan air laut yang sering dibudidayakan adalah 2. Yang pertama ada ikan kerapu, ya kan? Nah, yang kedua ada ikan kakap putih. Nah, itu adalah berbagai macam jenis ikan air laut yang sering dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Anak-anak ibu sekalian, ini adalah pelajaran kita pada materi kali ini, di mana ikan-ikan konsumsi ini selain dibudidayakan, selain dipelihara, juga bisa dikonsumsi seperti judulnya, ikan konsumsi. Kapankah ikan yang sudah dibudidaya dapat dikonsumsi? Pada saatnya nanti prakarya akan muncul di pengolahan. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian harus paham, sebelum kita mengenal tentang pembenihan jenis ikan konsumsi, bagaimana sarana dan prasarana untuk membudidayakan ikan konsumsi, maka anak-anak sekalian harus kenal dulu berbagai macam jenis-jenis ikan yang sudah kita pelajari. Jadi kita kembalikan lagi. Yang pertama adalah kita harus mengenal berbagai macam jenis ikan konsumsi. Apa saja tadi? Iya, yang pertama adalah komoditas ikan konsumsi air tawar. Ada ikan nila, ada ikan mas, dan ikan gurami juga lili. Yang kedua adalah komoditas ikan konsumsi air payau. Ada ikan bandeng dan juga ada udang windu. Sedangkan yang ketiga adalah ikan air laut, yaitu ada ikan kakap putih, juga
ikan kerapu yang sering dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Nah, setelah kita membudidayakan ikan tersebut, kita sudah lengkap dengan segala macam alat, bahan, dan prasarananya, maka kita harus membuat bagaimana supaya adanya pembudidayaan. Bagaimanakah sistemnya? Nah, setelah sudah mengenal ikan-ikan tersebut, pembudidayaannya kita lakukan dengan sistem yang tidak susah. Kita ambil adalah wadah yang sering kita kenal dalam pembudidayaan. Nah, wadah-wadah tersebut mungkin bisa kita kenal ya, bisa selalu kita lihat ada di lingkungan sekitar, di masyarakat gitu ya. Seperti adanya kolam, itu kolam bisa untuk budidaya ikan konsumsi. Kemudian ada bak juga bisa digunakan sebagai wadah ikan konsumsi. Yang sering digunakan adalah akuarium, ada juga keramba. Nah, dalam akuarium ada dua sih yang bisa kita lihat. Yang pertama, ikan hias bisa dibudidayakan di akuarium. Yang kedua, ikan konsumsi juga bisa dibudidayakan di akuarium. Nah, itulah anak-anak sekalian bahwa sebelum kita bisa membudidayakan ikan konsumsi, maka terlebih dahulu kita harus mengenal jenis-jenis ikan konsumsi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sampai di sini materi kita pada kesempatan kali ini tentang budidaya ikan konsumsi. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan berbagai macam materi. Walaupun di tengah pandemi virus corona, kita tetap terus belajar. Walaupun tetap belajarnya dari rumah. Ya, anak-anak ibu sekalian tetap rajin dan patuhi protokol kesehatan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Tentunya tetap bersama saya, Ibu Nining Marlina Lubis, materi pelajaran prakarya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.